Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bidan Lilis Suryawati. Saya adalah bidan terapis dan owner dari Kriya Sehat Mom by Kid. Saya mendirikan Kriya Sehat Mom by Kid pada tahun 2015. Impian saya adalah jadi entrepreneur sejati. Oleh karena itu, Kriya Sehat Mom by Kid adalah memberikan pelayanan kepada ibu dan bayi. Pelayanan yang kami berikan tidak hanya pelayanan secara konvensional saja, tapi ada tambahan-tambahan dengan menggunakan pelayanan komplementer, yaitu dengan memberikan tambahan-tambahan inovasi yang terbaru, yaitu di bidang spa, seperti baby spa, kids spa, mom spa, hipnoterapi, dan juga hypnobirthing. Dulu waktu kuliah D3 bidan, impian saya adalah menjadi bidan yang profesional dan memiliki klinik, tapi beda dengan yang lainnya. Tapi alhamdulillah itu tercapai sekarang. Dan untuk meraih itu tidaklah instan, tapi memerlukan proses yang panjang, kerja keras, fokus, dan juga niat yang kuat. Oke, mau tahu rahasia sukses saya? Segera simak materi saya di 30 menit ke depan dengan tema Kiat Sukses Entrepreneur. Oke? Kiat Sukses Entrepreneur. Entrepreneur adalah seseorang yang bisa membawa perubahan baru, inovasi baru, dan ide-ide baru. Dalam hal ini adalah seseorang yang berani melakukan perubahan, menambah pelayanan atau produk-produk yang terbaru, dan selalu update ide-ide yang selalu berkembang. Apakah pengusaha dan entrepreneur itu berbeda? Ya, jelas sekali beda. Karena pengusaha adalah orang yang memiliki bisnis skala besar maupun kecil, dan tidak semua pengusaha memiliki jiwa entrepreneur. Sedangkan seorang yang entrepreneur pasti memiliki jiwa pengusaha, di mana mereka dapat memanfaatkan peluang dari setiap bisnis atau orang-orang yang terjun ke dalam suatu bisnis. Apa bedanya pengusaha dengan entrepreneur? Bedanya adalah di tujuannya, waktu, sikapnya, resikonya, ide-idenya, dan definisi suksesnya. Apakah Anda termasuk pengusaha atau entrepreneur? Kita lihat tujuannya. Pengusaha adalah menjalankan bisnis untuk mendapatkan keuntungan keuangan yang lebih stabil dan menjadi sukses. Di sini adalah tujuan akhir hanya untuk keuntungan belaka. Sedangkan entrepreneur tujuannya adalah lebih peduli pada perubahan di sekitar dan mengejar passion atau semangat untuk mencapai tujuan akhir yang memberikan kesenangan dan kepuasan. Perbedaan dalam segi waktu. Kalau pengusaha tidak suka membuang waktu, selalu mengecek jam untuk memastikan tidak ada pekerjaan atau kegiatan yang tertunda. Dalam hal ini, waktu adalah uang dan harus tepat waktu. Sedangkan entrepreneur tidak mempersoalkan waktu, bisa lama asalkan hasil akhirnya adalah sangat memuaskan. Perbedaan dalam segi sikap. Kalau pengusaha merasa nyaman dengan apa yang telah dan rutin mereka lakukan, dari setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, pekerjaan yang dilakukan tetap seperti itu saja, tidak ada perubahan sama sekali. Sedangkan entrepreneur terus menyesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman, jadi selalu update ilmu maupun skillnya dan mengubah pola pikir untuk membuat perusahaan mereka sebesar mungkin tanpa ada batasan. Perbedaan dari segi resiko. Kalau pengusaha
selalu melakukan perhitungan dalam menjalankan bisnis, karena mereka akan mengambil resiko yang telah dihitung dan dikelola. Jadi di pengusaha itu tidak mau rugi, dia akan mikir-mikir berulang-ulang kali dan dia akan mengambil resiko tersebut kalau keuntungannya lebih besar. Sedangkan entrepreneur, dia akan mengambil resiko yang tidak masuk akal sekalipun demi mengajar passion atau impian mereka. Mereka tidak peduli terhadap waktu dan uang yang mereka habiskan. Jadi dia bisa mengeluarkan uang sebanyak mungkin demi untuk mengejar cita-citanya. Perbedaan dari segi ide. Kalau pengusaha memilih ide yang sedang tren di sekitarnya dan terlihat memiliki keuntungan yang besar. Sebagai contoh, kalau sekarang lagi tren makanan ayam geprek, kita lihat kalau keuntungannya besar, dia ikut-ikutan membuka bisnis ayam geprek. Sedangkan entrepreneur beda. Entrepreneur adalah seorang yang pencipta ide produk atau bisnis pertama kalinya, yaitu yang pertama kali menemukan bisnis ayam geprek, itulah entrepreneur. Perbedaan definisi sukses. Kalau pengusaha, keberhasilan bisnis dan pelaksana kepentingan bisnis yang meliputi dirinya sendiri, partner bisnis, karyawan, pelanggan, investor, dan juga komunitas. Sedangkan entrepreneur, definisi sukses adalah melakukan pekerjaannya dan membiarkan perjalanan bisnisnya yang akan mendefinisikan kesuksesan yang ia capai. Jadi entrepreneur di sini dia akan bekerja terus sesuai dengan impian yang dia inginkan, dan dia tidak memburu sukses apa enggak, tapi dengan perjalanan waktu, kalau dia melakukan pekerjaan yang bagus, menghasilkan produk yang bagus, kesuksesan itu akan tercapai dengan sendirinya. Mindset awal yang harus dibangun oleh seorang entrepreneur. Pertama adalah jangan pernah berpikir instan. Karena kesuksesan itu perlu proses, perlu perjuangan, dan perlu kerja keras untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dan jangan berpikir gratisan. Karena orang sukses itu memerlukan berani mengambil resiko. Dan dia berani beriklan atau promosi yang lebih besar untuk mendapatkan hasil yang besar, yaitu closingan yang lebih besar lagi, sehingga perusahaan lebih cepat majunya, dan siap berani untuk gagal. Jangan takut untuk gagal. Buat kegagalan itu sebagai pembelajaran kalian untuk bangkit dan siap untuk maju. Mulailah usaha sejak usia muda. Mengapa itu dilakukan? Karena tidak ada pernah kata terlalu muda untuk memulai usaha. Jadi saat kalian sudah memiliki kompetensi yang cukup, mengapa kita tidak memulainya? Banyak pengusaha sukses di dunia yang tergolong masih muda dan masih terlalu dini, bahkan kesuksesan dapat diraih dengan sangat mudah. Semua orang dapat menjadi entrepreneur tanpa kecuali. Untuk menjadi entrepreneur sukses dapat menggunakan pedoman Smart In Entrepreneur. Smart In adalah singkatan. S adalah sikap mental positif sebagai landasan untuk menjadi entrepreneur. Sikap mental di sini adalah cara mengkomunikasikan atau mengekspresikan suasana hati atau watak kepada orang lain. Jika ekspresi kita kepada orang lain positif, kita disebut sebagai orang yang bersikap mental positif. Sikap mental positif merupakan salah satu dari jiwa entrepreneur yang menonjol.
Sedangkan M adalah mimpi. Mimpi adalah bayangan, peristiwa, atau apa saja yang tampak dalam tidur. Bermimpi adalah melihat sesuatu dalam tidur dan menghayal sesuatu yang tak mungkin terjadi. Sekarang kita dapat mendefinisikan bermimpi adalah menghayal sesuatu yang mungkin tercapai meskipun belum ada gambaran bagaimana cara mencapainya atau sangat sulit mencapainya. Dalam bahasa manajemen, mimpi adalah visi atau sesuatu yang diinginkan entrepreneur bersifat ideal. A adalah ambil langkah sekarang juga meskipun tidak punya uang. Kalau kita sudah siap, kita punya kemampuan, kita punya mimpi, dan kita punya tekad, kita bisa langsung untuk memulai bisnis tersebut. Jangan menunda-nunda waktu lagi. R adalah rahasia melambungkan bisnis. Kita harus punya rahasia tersendiri untuk melambungkan bisnis kita. T adalah terimalah kegagalan yang merupakan bagian dari pelajaran untuk meraih kesuksesan. Kegagalan merupakan label yang sering kali kita hubungkan dengan tindakan gagal, yang jika diterapkan, label ini membuat kita dikatakan orang tidak mampu. Hal ini yang menurunkan semangat kita untuk menjadi sukses. Jadi kita jangan takut gagal. Kalau kita gagal, kita buat kegagalan itu sebagai pembelajaran kita. Jadi kita harus mengevaluasi diri lagi, apa yang membuat kita gagal. Dari evaluasi itu kita mengadakan perubahan. Dari perubahan itu kita tambahi ide-ide yang baru supaya untuk memunculkan kreativitas kita. In adalah insya Allah, hanya Allah lah yang mengizinkan kita sukses menjadi entrepreneur. Jadi di sini selain kita berusaha, kita juga harus tawakal dan tetap harus berdoa, karena hanya Allah lah yang mengizinkan kita menjadi orang yang sukses. Langkah sukses entrepreneur ini diawali, kita harus punya ide. Bukan hal baru lagi jika seorang yang hendak memulai usaha mengalami kebingungan dalam memilih atau memulai usahanya. Hal ini disebabkan karena kurangnya sumber ide-ide untuk bisnis atau usaha yang mereka punyai, sehingga pada akhirnya malah menghambat terciptanya sebuah usaha. Sebenarnya sumber ide-ide bisnis bisa didapatkan dari mana saja. Bisa itu dari hobi, dari minat, dari pekerjaan, dan keterampilan. Bisa dari pengalaman-pengalaman kita, atau dari pengamatan yang ada di sekeliling kita. Langkah sukses entrepreneur selanjutnya yaitu kita harus mempunyai kemauan dan kemampuan. Kemauan harus dari diri kita sendiri. Kita tidak bisa disuruh orang lain untuk sukses. Itu tidak